bahwa kita masih tegak lurus terhadap perjuangan. Yang pertama, menolak penetapan upah minimum se-Kepri yang mengacu kepada PP 36 tahun 2021. Itu dulu yang pertama. Baru yang kedua, terkait pembahasan upah minimum kabupaten kota se-Kepri. Ada 5 kabupaten kota yang kita sudah bahas kemarin di Batam pada tanggal 2 Desember, yaitu Natuna, Lingga, Anambas, Tanjung Pinang, apalagi satu, Karimun, dan Bintan kemarin juga kita sudah bahas, serta Batam ditunda. Nah, Bintan hari ini ada perbaikan atau ada revisi dari rekomendasi yang kemarin, yang mana kemarin menggunakan pertumbuhan ekonomi provinsi yang seharusnya menggunakan pertumbuhan ekonomi kabupaten kota. Makanya dia terkoreksi turun ya untuk Kabupaten Bintan, terkoreksi turun. Maksudnya apa? Setelah diperbaiki, data itulah yang sebenarnya harus dipakai. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Batam? Batam dari tahun ke tahun, kalau ngomongin upah memang sangat-sangat jelimet, ya, sangat-sangat jelimet. Sampai detik ini pun jelimetnya minta ampun. Kemarin tanggal 29 November kita sudah rapat Dewan Pengupahan Kota. Ya, kita berupaya untuk bertemu dengan wali kota, bertemu dengan Pak Wawali, keluar rekomendasi. Tapi hasilnya rekomendasi tersebut tetap tidak bisa berubah sampai detik ini. Oleh sebab itu, dari unsur serikat pekerja menyampaikan beberapa usulan. Yang pertama, pastinya kita tidak menerima alfa. Dalam hari ini kita menolak penggunaan alfa yang 0,15. Karena apa? Karena menurut kami sudah jelas alasannya. Saya sampaikan, sering saya sampaikan di beberapa media. Setelah kenaikan BBM 30% kita melakukan survei. Kenapa kita menggunakan survei? Karena itulah amanah Undang-Undang 13 tahun 2023. Berapa kali kita survei? 2 kali kita survei di Kota Batam, di 7 pasar. Bareng-bareng kita sama-sama aliansi kita melakukan survei. Dapatnya nilai rata-rata di angka 5.076.000. Dan itu bukannya gampang. Ya. Kita datengin pasar-pasar dari Angkasa Bentong, Botania 1, Aviari, lalu Vanindo Tanjung Uncang, Pancur Sebeduk. Kita lakukan survei 64 item sesuai Permenaker 18 tahun 2020. Kenapa? Kita pengen lihat apakah karena kenaikan BBM ada dampak terhadap kenaikan harga-harga sembako. Ternyata ada. Tadi BPSP sudah menyampaikan, akademisi sudah menyampaikan. Lalu dengan berjalannya waktu keluar Permenaker 18 tahun 2022. Di situ ada mensyaratkan alfa 0,1 sampai 0,3. Yang mana indeks alfa adalah kontribusi dari tenaga ekonomi. Tapi memang pada penetapan nilainya mengacu kepada apa? Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan lapangan kerja, kesempatan kerja. Masih ada ruang diskusi sebenarnya di sini. Karena dari Dewan Pengupahan Kota, unsur pemerintah pun tidak menyatakan berapa alfa yang digunakan. Hanya mengacu kepada Permenaker 18 tahun 2022. Serikat juga mengajukan angka yang berbeda-beda. Ini satu pembelajaran buat kita semua. Nanti tahun 2023 saat rapat Dewan Pengupahan Kota tidak ada lagi angka dari pengusaha, angka dari
pemerintah dan angka dari serikat pekerja. Semuanya harus satu angka. Itu penting agar supaya pemerintah kota merekomendasikan mengikuti rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Ini harus kita pahami, dan ini menjadi pembelajaran kita di tahun 2022 nanti pada saat 2023. Ya, sekuat mungkin pokoknya rapat Dewan Pengupahan Kota sampai malam harus muncul atau harus disepakati satu angka. Kalau tidak, nah inilah yang terjadi tahun ini. Unsur pemerintah mengeluarkan sesuai Permenaker, tidak ada alfa. Kita ingin berdiskusi dengan pemerintah kota untuk menaikkan alfa, tidak ketemu. Akhirnya tiba-tiba keluar rekomendasi. Dan kita di sini sebagai Dewan Pengupahan Provinsi menyampaikan juga di rapat Dewan Pengupahan Provinsi. Ada yang terlewatkan oleh pemerintah Kota Batam. Tapi apa yang terjadi? Tidak juga bisa didengar. Ya? Tidak bisa juga didengar. Makanya tadi dari kemarin kawan-kawan media menyampaikan dan bertanya kepada saya, kalau tidak dipenuhi bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Saya sampaikan, kita akan mogok. Gimana caranya? Apa yang kita tidak dapatkan oleh pemerintah, kita minta di dalam pabrik. Setuju nggak kawan-kawan? Karena kita serikat pekerja, kita yang bekerja di dalam pabrik. Ketika kita sudah berjuang meminta kepada pemerintah tidak dapat, maka apa? Kita mintalah kepada pengusaha. Berundinglah kawan-kawan dengan pengusaha semaksimal mungkin. Kalau nggak dapat, gunakan hak konstitusi, mogok kerja. Nggak ada cara yang lain. Nggak ada cara yang lain. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa dibaca oleh Bapak Gubernur, bisa dipertimbangkan dan diputuskan dengan arif dan bijaksana. Mudah-mudahan, ya. Dan saya minta kepada kawan-kawan semua yang hadir di sini, baik dari SPNI, SPSI TSK, SPSI Lepenik, Farkes KSPI, dan SPRM. Kita harus terus berjuang, minta selisihnya di dalam pabrik, berunding dengan pengusaha. Kalau tidak dapat, mogok kerja, itu jalan terakhir. Biar nanti pemerintah itu, dinas tenaga kerja dapat surat dia dari tingkat pabrik, ini mau mogok, ini mau mogok, pasti lagi lempar badan. Udah tahu dah kalau udah kayak gitu, pasti kadis-kadis itu lempar badan semuanya, udah pasti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Saya berharap kita masih tetap semangat, ya, untuk perjuangan kita selanjutnya, khususnya upah yang ada di Kota Batam. Nanti saya sebagai konsulat cabang akan mengeluarkan instruksi kepada PCSPA agar kawan-kawan bisa meneruskan ke PUK SPA untuk berunding di dalam pabrik masing-masing, meminta kepada pengusaha, ya. Kalau nggak dapat, ya udah mogok aja dah. Kuat-kuatan aja kita kembali lagi ke dalam pabrik. Perjuangan ini tidak perlu disesali. Kita berjuang terus. Tapi memang namanya upah minimum Kota Batam sulit kita capai.
Karena apa? Karena kita berjuang sendiri. Tidak ada yang bisa membantu kita. Sama sekali. Sama sekali. Kalaupun ada anggota dewan yang ngoceh di media, bullshit itu semua. Ngomong aja gede. Gak ada tindak nyatanya. Coba perhatikan, ada nggak dewan di kota yang ngomong masalah upah? Gak ada. Provinsi ada nggak? Gak ada. Artinya apa? Buruh berjuang sendiri. Nanti 2024 mereka akan datang ke rumah kita, minta dukungan suara. Ingat itu. Oke. Mengingat kondisinya udah hujan, maka dari atas Mokom saya sampaikan, kita akan pulang melalui Uban dan melalui Sri Bintan. Yang lewat Uban, nanti Mokom di depan. Kami akan mampir di kilometer 14 karena tas kawan-kawan grup Mokom ada di sana, di kantor PB. Setelah itu kita bergerak pelan-pelan. Ya, karena cuaca sudah hujan. Oke ya? Aman semuanya? Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan menjadi amal dan ibadah kita kelak untuk anak dan cucu kita. Amin. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.